Sidang perdana pra-peradilan yang diajukan Rai Suryo terhadap Polda Metro Jaya resmi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 29 Juni 2026. Persidangan menjadi babak baru dalam sengketa hukum yang berawal dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rai Suryo tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum sidang dimulai. Selama menunggu jalannya persidangan, ia tampak lebih banyak memusatkan perhatian pada berkas permohonan pra-peradilan yang telah disiapkan tim kuasa hukumnya. Sikap tersebut mencerminkan fokus Rai Suryo menghadapi proses hukum yang akan menguji keabsahan tindakan penyidik Polda Metro Jaya saat melakukan upaya paksa terhadap dirinya. Permohonan pra-peradilan itu tidak menyentuh pokok perkara, melainkan menguji legalitas proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, serta kepastian status pencekalan yang diberlakukan penyidik. Kuasa hukum Rai Suryo, Abdul Ghafur Sangadji, menjelaskan bahwa permohonan pra-peradilan diajukan karena pihaknya menilai terdapat sejumlah tindakan penyidik yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurutnya, terdapat 4 poin utama yang dimohonkan untuk diuji oleh hakim tunggal dalam persidangan tersebut. Sementara itu, Rai Suryo juga menyampaikan bahwa gugatan yang diajukannya difokuskan pada dugaan pelanggaran prosedur hukum dan hak-hak warga negara dalam proses penangkapan maupun penggeledahan. Ia menilai seluruh tindakan aparat penegak hukum tetap harus berjalan sesuai mekanisme yang diatur perundang-undangan. Sidang pra-peradilan dipimpin Hakim Tunggal I Ketut Darpawan. Pihak termohon terdiri atas Polda Metro Jaya sebagai penyidik serta unsur kejaksaan karena perkara pokok telah memasuki tahap penuntutan. Kasus yang menyeret Rai Suryo bermula dari laporan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait pernyataannya mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rai Suryo sempat ditangkap dan menjalani pemeriksaan sebelum akhirnya memperoleh penangguhan penahanan. Pra-peradilan menjadi jalur hukum yang dipilih Rai Suryo untuk menguji apakah tindakan penyidik selama proses penyidikan telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Apabila hakim mengabulkan permohonan tersebut, putusan dapat berdampak pada legalitas tindakan upaya paksa yang telah dilakukan aparat. Di sisi lain, Polda Metro Jaya sebelumnya telah menyatakan menghormati seluruh proses hukum dan memastikan akan mengikuti persidangan sesuai mekanisme yang berlaku. Persidangan pra-peradilan ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik karena berlangsung bersamaan dengan proses hukum pokok yang masih berjalan. Putusan hakim nantinya hanya akan menguji sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum, bukan menentukan bersalah atau tidaknya Rai Suryo dalam perkara pokok. Sini Jan, kebanyakan sini sama saya sendiri. Sekian besar. Mas wanita dapat garuk mas wanita itu pada sini. Iya. Tasnya itu maaf. Saya harap tenang aja ya. Kalau tidak terdengar kan masih bisa dicabut. Mohon hadir sendiri. Sekalian ada WhatsApp. Siap. Kami sudah terima surat. Atau ada berapa? Atur dulu jadwal-jadwal persidangan. Kita tidak
bacaan permohonan. Enggak buat kantor jadi Sebetulnya kami membacakan permohonan pra peradilan perihal permohonan pra peradilan keberatan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dalam surat KUHP. Dengan hormat kami Dr. Dati Harim Salamahalileh garis miring Ditreskrimum garis miring Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 dengan alamat kantor Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta 2. Tidak ada kekuasaan absolut dan semua tindakan harus memiliki dasar hukum. Azas perlakuan yang sama.